Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sosial dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya di channel PKH Ogan Ilir. Hari ini kita sedang bersama Koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Kak Rianandra. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal bansos PKH yang saat ini penyalurannya melalui kantor pos. Jadi langsung saja ya teman-teman. Halo Kak Rianandra, apa kabar hari ini? Halo juga, Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Oh iya, panggil saja saya Rian. Baik Kak. Oh iya Kak, kabarnya bansos PKH tahap ini disalurkan di pos ya Kak? Iya benar. Jadi bansos PKH ini yang sebelumnya melalui non-tunai Bank Himbara, khususnya di kita di Bank BRI, untuk tahap 4 ini melalui kantor pos. Jadi digabung bersama-sama dengan bantuan Kemensos lainnya seperti sembako dan BLT BBM. Kapan Kak cairnya bantuan PKH ini dan di mana saja? PKH khususnya di Ogan Ilir ini sudah dilakukan pencairan sejak tanggal 24 November 2022 hari Kamis kemarin. Nah, jadi tersebar di seluruh kantor pos di Ogan Ilir ini dan ada juga di kantor pos Palembang. Terus mekanismenya bagaimana Kak untuk pengambilan bansos PKH kali ini? Mekanisme atau cara pengambilannya langsung ke kantor pos ya, dengan membawa undangan yang diberikan pos ke penerima manfaat dan membawa KTP serta kartu keluarga, sama seperti penyaluran bantuan BLT BBM dan sembako sebelumnya. PKH ini kalau digabung dengan bansos lainnya banyak ya Kak, diterima oleh penerima manfaat. Nah Kak, ini apakah ada kewajiban penerima untuk membeli suatu barang yang ditentukan, atau misal apakah ada setoran kepada pendamping jika KPM-nya menerima bantuan? Alhamdulillah ya, bantuan pemerintah di akhir tahun ini memang banyak yang diterima penerima manfaat. Untuk sembako saja 3 bulan itu 600.000 plus BLT BBM 300.000 dan ditambah lagi bantuan PKH-nya. PKH ini minimal bisa 225.000 jika hanya ada komponen anak SD saja itu. Sedangkan apakah ada ketentuan jika penerima itu harus membeli barang atau belanja di tempat yang khusus? Jelas tidak ada ya. Jadi penerima bantuan bebas belanja di mana saja, asal tidak dibelikan rokok, narkoba, miras, dan hal yang berbahaya yang menurut undang-undang dilarang itu. Nah, kemudian juga apakah ada setoran kepada pendamping? Nah, ini jelas melanggar kode etik dari SDM PKH itu sendiri. Jadi jika memang ada oknum pendamping, khususnya pendamping PKH menerima setoran atau hal tersebut, jadi ada oknum yang meminta atau memungut iuran atau setoran, bisa langsung laporkan sajalah. Jadi laporannya kemana Kak? Jika ada oknum pungli siapapun itu, mau pendamping, pos, oknum di desa, bisa laporkan langsung berdasarkan juknis penyaluran. Jadi pertama itu melalui comment center dari Kementerian Sosial, atau bisa lewat portal dari pengaduan masyarakat seperti Lapor Go ID. Nah, kemudian juga bisa lapor ke dinas sosial, baik itu dinas sosial provinsi maupun dinas sosial kabupaten kota. Tapi Kak, kebanyakan masyarakat kadang takut untuk lapor, takut kalau bantuannya bisa hilang dan sebagainya. Oh, masyarakat atau penerima manfaat janganlah takut dan ragu untuk melapor jika memang ada oknum yang pungli, karena itu bisa merusak dari program yang diberikan pemerintah pusat ini. Jadi untuk penerima yang melapor pun, misalkan melapor ke dinas sosial atau ke sekretariat PKH, mungkin ini jelas kami akan menjaga kerahasiaannya. Nah, kemudian juga khususnya sekretariat PKH di Kabupaten Ogan Ilir ini selalu terbuka untuk menerima aduan dari masyarakat, baik itu terkait pungli ataupun masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan bansos PKH. Nah, jika di tingkat pendamping memang belum selesai, nah jadi mungkin di tahap di sekretariat di kabupaten mungkin
nanti bisa kami sampaikan atau kami teruskan ke Kementerian Sosial. Baik Kak, terima kasih ya atas waktu dan penjelasannya hari ini. Semoga penerima manfaat benar-benar memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah saat ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kembali. Baik sahabat YouTube PKH Ogan Ilir, itulah tadi ngobrol singkat bersama koordinator PKH Ogan Ilir Kak Rian. Semoga sahabat sosial menerima penjelasan dari beliau, dan di sini saya sampaikan kembali untuk bantuan yang diterima semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan jangan mau jika ada yang meminta atau memotong sebagian upah dari bantuan sosial tersebut alias pungli. Segera laporkan saja ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.